Halo, sampai jumpa lagi bersama dengan saya Johan Widiamata, peserta Latsar Kaltara Angkatan 63 dari Kabupaten Berau. Tugas kali ini adalah membuat workbook dari Ibu Eko Wahyu Handayani. Alasan rasional tentang pentingnya pelayanan prima kepada masyarakat. Masyarakat sebagai tujuan dan sasaran dalam pelayanan prima harus dilayani sebaik mungkin. Sebagai contoh, jika masyarakat mengurus pajak ataupun mengurus perizinan, jika kita permudah dalam perizinannya, maka masyarakat akan dapat segera menjalankan aktivitasnya dan akan segera mendapatkan banyak penghasilan dan pendapatan. Tentu saja hal itu akan mengundang banyak investor untuk menanamkan modalnya di tempat kita, dan masyarakat secara tidak langsung akan semakin makmur dan sejahtera. Untuk itu, bangsa Indonesia akan semakin dikenal di mancanegara. Hal fundamental dalam pelayanan publik itu apa aja sih sebagai ASN? Oke, yang pertama, kita harus tahu dulu nih sebagai pelayan publik apa sih isu-isu yang sedang terjadi dan isu itu kira-kira membutuhkan solusi seperti apa. Karena jika kita tahu solusinya seperti apa, maka kita akan menerapkan excellent service dan kita pun akan memiliki rasa empati kepada pelanggan kita, yaitu masyarakat yang kita layani. Nah, berikutnya adalah konsep responsibilitas dan akuntabilitas. Yang pertama, responsible yaitu bertanggung jawab. Apa sih bertanggung jawab itu? Seperti apa sih maksudnya? Nah, kalau menurut saya, bertanggung jawab itu responsible adalah misal kita diberikan jadwal untuk membersihkan sebuah ruangan. Ya udah, itu berarti kita yang diserahi tanggung jawab sampai ruangan itu bersih. Sedangkan akuntabel itu adalah bagaimana kita sebagai ASN yang dipercayakan oleh instansi dinas kesehatan bekerja sebaik mungkin dengan memberikan laporan setiap bulan, setiap minggu, atau bahkan jika diminta. Selanjutnya, gimana sih peran kita untuk menciptakan lingkungan yang akuntabel? Nah, berarti kalau kita mau akuntabel, kita harus tahu dulu nih di tempat kerja kita, apa sih kira-kira yang akan terjadi atau potensi apa yang akan menimbulkan konflik of interest atau konflik kepentingan pribadi kita dengan kepentingan organisasi. Nah, setelah kita tahu apa bentuk-bentuknya, sebisa mungkin kita menghindari terbenturnya kepentingan yang berbeda itu. Apa yang Anda ketahui tentang sinergi perilaku kompeten? Oke, karena kita sebagai ASN itu adalah perpanjangan tangan pemerintah, kita nggak bisa tuh bekerja sendiri. Kita membutuhkan pihak yang profesional, pihak ketiga, seperti misalnya konsultan, ataupun komunitas masyarakat, atau pihak akademisi. Dengan kita bersinergi bersama, itu kita akan saling meningkatkan kompetensi masing-masing. Potensi dan tantangan keanekaragaman di lingkungan tempat kita bekerja. Oke, yang pertama potensi ya, karena kita bekerja di tempat yang banyak sekali orang, otomatis banyak pemikiran yang berbeda. Jika ada suatu isu yang sedang dihadapi bersama, maka akan ada banyak sekali ide-ide yang akan disampaikan. Untuk itu, tantangannya adalah bagaimana kita bisa menyatukan berbagai macam perbedaan pemikiran untuk disatukan, untuk dijadikan tujuan yang satu. Apa yang Anda ketahui tentang Adaptive Culture Framework? Itu secara teori adalah 9 fondasi yang wajib dijalankan oleh sebuah organisasi untuk menuju tujuannya yang hendak dicapai jika terjadi suatu perubahan dalam mengejar tujuan itu. Oke, secara singkat, berpikir kritis dan kreatif itu apa sih? Yang pertama, berpikir kritis. Itu bagaimana cara kita melihat secara jernih, rasional,
dan kita menimbang-nimbang apa sih risikonya, apa sih keuntungannya, sehingga sebuah keputusan dapat dicapai secara tepat. Sedangkan pemikiran kreatif adalah bagaimana kita menciptakan sebuah ide ataupun gagasan yang belum pernah ada sebelumnya menjadi ada. Selanjutnya adalah adaptasi di tempat kerja kita dalam kita melaksanakan tugas. Oke, yang kita tahu ya, sekarang dunia sudah berubah ke arah menjadi digitalisasi. Yang dulunya dilakukan secara manual, sekarang sudah bisa dilakukan secara virtual tanpa tatap muka. Contoh nyatanya adalah aplikasi MSIS-DMK yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan, yang mana setiap SDM kesehatan dapat melakukan update data diri kita secara real time melalui aplikasi ini. Yang terakhir adalah tantangan dalam praktek WOG atau Wall of Government. Yang pertama adalah jelas ya, setiap orang tuh memiliki perbedaan kompetensi SDM-nya. Itu jelas sebuah tantangannya. Yang kedua, terdapat perbedaan visi misi ataupun nilai dan budaya dari setiap organisasi yang akan melakukan sinergi. Nah, yang terakhir yang tidak kalah penting adalah manajemen kepemimpinan seperti apa, itu sangat berpengaruh sekali. Demikian tugas workbook yang telah saya buat, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.